Mereka bergerak lagi. Selamat mendengarkan. Setelah tenang beberapa saat, Kim Yora mulai bergerak menyerang kembali. Kali ini bukan mengincar saham yang ada di tangan Tuan Kim, namun saham yang ada di tangan orang lain. Tania sudah merancang caranya dan membiarkan orang lain yang melakukannya. Hasil akhirnya, dia yang akan mengurusnya nanti. Asisten Lee menghubungi Louis. Mereka akan bergerak malam ini, lapor Asisten Lee. Jika begitu, lakukan, perintah Louis. Asisten Lee menutupi sambungan teleponnya dan memahami perintah Louis. Membiarkan desain rencana Tania, namun mereka yang akan mengambil alih hasilnya. Louis berdiri memandangi pemandangan langit biru cerah dari balik kaca jendela yang besar itu. Satu persatu kalian harus membayarnya, ucap Louis dalam hati. Malam harinya, di resort pemandian air panas, nampak beberapa pemegang saham yang menjadi incaran Tania telah datang. Pengalaman bergelut di bidang keartisan dahulu membuat Tania mengetahui mana artis yang sekaligus menjadi simpanan pria kaya atau wanita panggilan. Dan untuk kelancaran bisnis ini, Tania memanggil beberapa artis panggilan tersebut. Mereka dipilih berdasarkan kecantikan wajah dan kemolekan tubuhnya, sehingga pria manapun tidak akan pernah bisa menolak mereka. Satu persatu, orang-orang tersebut tiba di resort pemandian air panas tersebut. Asisten Lee dan pengawalnya hanya mengamati dari jarak tak seberapa jauh dari resort tersebut. Setelah kejadian tentang penculikan Hana, Louis dan asisten Lee pergi ke Korea diam-diam untuk mengerjakan pengintaian rahasia ini. Asisten dan para pengawal menunggu dengan sabar sampai para pemegang saham tersebut memasuki kamar mereka masing-masing. Barulah asisten Lee dan yang lainnya bergerak. Asisten Lee tidak menuju ke para pemegang saham, namun menuju kepada operator pengendali kamera di tiap-tiap kamar cinta tersebut. Ruang kontrol sudah dikuasai oleh asisten Lee. Melihat adegan para pencari nafsu tersebut, asisten Lee merasa jijik. Manusia-manusia serakah, ucapnya seraya keluar dari ruang kontrol dan mulai membakar rokok di tangannya. Di kediaman Tuan Kim, Elana masih tidak berani bergerak banyak ke sana kemari. Teringat sebuah janin tengah bertumbuh di rahimnya, membuatnya takut melakukan gerakan lembut sekalipun. Memikirkan kejadian terakhir betapa barbarnya dirinya waktu itu, membuat dia bergidik sendiri. Untunglah kau selamat, ucap Elana sambil mengusap perutnya. Axel mendekati Elana dan meraih pergelangan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya. Diam, jangan melawan, ucap Axel ketika merasakan Elana akan menarik tangannya dari genggamannya. Aku tidak ingin menyembunyikannya lebih lama lagi, ucap Axel. Tapi kita bahkan bukan sepasang kekasih, ucap Elana dengan suara pelan. Kau memang bukan kekasihku, tapi kau adalah calon istriku. Sepulangnya dari Korea, aku akan menemui ayah dan ibumu, ucap Axel tegas. Kau... Elana tidak bisa meneruskan kata-katanya. Bagaimanapun juga, gen Axel sudah bertumbuh di perutnya, dan jika dia menolak maksud Axel, maka anaknya akan tidak memiliki seorang ayah di masa tumbuh kembangnya. Baiklah, setidaknya rahasiakan kehamilan ini sampai kau resmi menemui kedua orang tuaku, pinta Elana. Bagus, jawab Axel dengan tersenyum kemenangannya. Beristirahatlah, angin malam tidak baik untuk ibu hamil, ucap Axel. Di resort pemandian air panas, suhu akan mulai meningkat di pagi hari nanti. Asisten Lee sudah memegang kartu as di tangannya. Kartu as yang dikeluarkan di detik-detik terakhir adalah hal yang sangat menyenangkan bagi asisten Lee. Para pengawal menjaga di tiap-tiap pintu kamar cinta tersebut. Louis dan asisten Lee masuk ke kamar tersebut. Kedua pria dan wanita yang masih tertidur di ranjang tersebut pun terkejut. Asisten Lee membawa si wanita ke kamar mandi dan menguncinya sebentar di sana, agar tidak menguping pembicaraan asisten Lee. Tuan, aku adalah penyelamatmu, sekaligus lawanmu, ucap Louis. Apa maksudmu? Mengapa kau mengancamku? Tanya pria tersebut. Tak berapa lama, pengawal membawa satu lagi pria yang akan mengalami nasib yang sama. Silakan duduk tuan-tuan, perintah Louis. Staf asisten Lee masuk dan membawa sebuah laptop.
Silakan dilihat dengan jelas, tuan-tuan. Perintah asisten Lee. Wajah kedua pria tersebut memerah karena marah. Apa maumu? Tanya salah satu pria tersebut dengan emosi. Mudah. Jual saham kalian. Aku akan membelinya dengan harga sesuai pasaran. Jawab Louis. Apa kau gila? Meminta kami melepaskan saham grup Kim yang sedang berkembang pesat? Jawabnya. Aku rasa kalian yang akan menjadi gila jika tidak menjual saham kalian kepadaku. Ucap Louis. Sebentar lagi, Kim Yora akan menghubungi kalian. Dia akan menawar saham kalian dengan harga terendah, dengan mengancam kalian memakai video tersebut. Jelas Louis. Jadi, bisa dikatakan aku adalah penyelamat kalian. Setelah kita sepakat, maka semua file master asli video ini adalah milik kalian. Jika tidak sepakat, maka aku akan memberikannya kepada Kim Yora, agar dia bisa mengendalikan hidup kalian dan memeras kalian sampai jatuh miskin. Dan betul saja, tak berapa lama ponsel salah satu pria tersebut berbunyi. Jawablah, Perintah Louis. dan dalam mode loudspeaker. Perintah Louis lagi. Dan ternyata benar seperti apa yang sudah Louis jelaskan. Kim Yora menelpon untuk mengancam dan juga ingin mengambil alih saham mereka dengan harga murah. Kedua pria tersebut saling berpandangan dengan tatapan panik. Louis segera saja mengambil ponsel tersebut dan memutuskan sambungan ponsel itu. Nah, tuan-tuan, apakah sudah percaya perkataanku? Tanya Louis. Louis melihat jam tangannya dan berdiri. Cepat putuskan, waktuku tidak banyak. Ucap Louis. Apa kau akan membayarnya dengan harga sesuai pasar? Tanya salah satu pria tersebut. Ya, tentu saja. Jawab Louis. Baik, jika begitu aku akan menjualnya. Ucapnya. Baik tuan-tuan, senang berbisnis dengan kalian. Ucap Louis. Asisten Lee maju dan memberikan surat-surat peralihan saham yang memang sudah Louis siapkan. Puk. Pintu mobil tertutup. Semua sudah beres, tuan. Ucap asisten Lee seraya menyerahkan berkas saham-saham itu kepada Louis. Bagus. Ucap Louis. Saham grup Kim sudah sebesar 20% di tangan Marsha. Dengan dukungan saham Tuan Besar Kim sebesar 35%, maka itu akan menjadikan Marsha pemilik 55% saham grup Kim. Ke kediaman Tuan Kim. Perintah Louis. Marsha nampak sedang kebosanan. Hatinya merindukan Louis. Marsha sedikit berjalan pagi di taman kediaman Tuan Kim. Tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Marsha mengusap kedua matanya. Ah, itu nampak seperti Louis, pikir Marsha. Louis berjalan mendekati Marsha. Siluet Louis terlihat semakin jelas. Marsha pun berlari cepat dan berhambur dalam pelukan Louis. Apa kau merindukanku? Tanya Louis sambil sedikit menggendong tubuh Marsha.